Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan ketika Ningsih membuka pintu rumah kecilnya di pinggiran kota. Udara dingin menusuk kulit, namun senyum di wajahnya tetap lembut seperti biasanya. Ia terbiasa bangun sebelum subuh, menyiapkan air panas menyapu halaman yang sempit, lalu membangunkan anak semata wayangnya. Dila yang masih terlelap di kasur tipis. Rumah itu tak besar, tapi terasa hangat karena setiap sudutnya diisi kasih sayang dan doa. "Dil, bangun nak, nanti telat sekolah," bisiknya lembut sambil menyibak kelambu lusuh. Anak kecil itu menggeliat pelan, membuka mata dengan malas, lalu tersenyum melihat ibunya. "Masih ngantuk, Bu," katanya dengan suara serak. Ningsih tertawa kecil, membelai rambut anaknya. "Iya, tapi kalau kamu rajin nanti bisa sukses. Nggak kayak ibu yang cuma bisa nyapu di rumah orang kaya," ujarnya sambil berdiri dan menuju dapur yang berukuran hanya 3 langkah. Suara wajan beradu dengan sendok kayu menjadi musik pagi yang akrab di rumah itu. Bau nasi goreng sederhana bercampur aroma bawang goreng memenuhi ruangan. Ningsih memasak dengan hati-hati, seperti meracik kebahagiaan kecil di tengah hidup yang keras. Ia tahu rezekinya tak banyak, tapi cukup untuk membuat Dila tetap sekolah dan punya masa depan. Setelah sarapan, ia mengantar anaknya ke sekolah dasar yang tak jauh dari rumah. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa penjual sayur dan tukang ojek yang mengantuk. Selesai mengantar, Ningsih bergegas ke halte. Naik angkot menuju tempat kerjanya di kompleks perumahan elit. Rumah besar milik Tuan Arman, seorang pengusaha ternama yang konon punya banyak bisnis. Dari luar rumah itu megah dan indah. Temboknya tinggi, catnya mengilap, dan gerbang besinya otomatis terbuka begitu mobil majikannya lewat. Tapi bagi Ningsih, rumah itu justru terasa seperti dunia yang berbeda. Dingin, sunyi dan menekan. Setiap pagi ia datang lebih awal dari pekerja lain. Biasanya ia langsung menyapu halaman, membersihkan taman, lalu menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya. Bu Ratna, istri Arman, wanita cantik dengan pakaian rapi dan wangi parfum mahal. Jarang bicara padanya kecuali memberi perintah. Tapi Ningsih tidak pernah mengeluh. Ia tahu posisinya di rumah itu hanyalah pembantu, dan yang terpenting baginya hanyalah bisa pulang dengan selamat setiap hari dan membawa sedikit uang untuk Dila. Hari-hari Ningsih berjalan nyaris sama. Pagi membersihkan rumah, siang mencuci pakaian, sore membantu memasak. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada satu ruangan di lantai bawah yang tidak pernah boleh ia bersihkan. Pintu kayu tua itu selalu terkunci. Dan setiap kali ia mencoba mendekat untuk menyapu, Bu Ratna akan menegurnya dengan nada tajam. "Bagian itu tidak usah kamu urus, Ningsih. Sudah ada yang membersihkan." Tapi anehnya, ia tidak pernah melihat siapapun keluar masuk dari sana. Suatu kali, saat sedang mengepel lantai, ia mencium bau dupa yang kuat datang dari arah ruangan itu. Asap tipis keluar dari celah pintu, disertai suara seperti orang berbisik lirih. Ningsih berhenti sejenak, jantungnya berdegup cepat, tapi rasa ingin tahu dikalahkan oleh rasa takut. Ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya sambil berdoa dalam hati. Malam hari ketika semua penghuni rumah sudah tidur, ia masih sering diminta Bu Ratna untuk membereskan dapur atau mencuci piring sisa pesta kecil. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal semua orang sudah naik ke kamar. Kadang pula terdengar ketukan halus dari dalam ruangan terkunci itu, seperti seseorang yang minta dibukakan pintu. Ningsih menelan ludah, menatap pintu itu dari kejauhan, lalu buru-buru mematikan lampu dan keluar lewat pintu belakang. Meskipun begitu, ia tetap berusaha bekerja sebaik mungkin. Setiap kali lelah, ia selalu mengingat wajah Dila. Senyuman anaknya adalah sumber kekuatan terbesar. Ia sering menulis catatan kecil di buku lusuh, doa-doa yang ditulisnya dengan tinta hampir habis. "Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan di tempat kerja. Lindungi Dila, berikan kami kehidupan yang lebih baik." Suatu sore, ketika Bu Ratna sedang keluar kota, dan Tuan Arman pulang lebih awal, suasana rumah terasa ganjil. Tuan Arman duduk di ruang tamu sendirian, menatap api lilin di atas meja. Dengan wajah serius di depannya, ada sesajen bunga 7 rupa dan kemenyan yang menyala. Ningsih yang sedang mengepel, tanpa sengaja melihat itu dari balik pintu. Ia menunduk cepat-cepat, pura-pura tidak tahu. Tapi Arman sudah menatapnya tajam. "Ningsih, kau lihat apa?" tanyanya datar. "Tidak, Pak, saya cuma mau bersihin lantai." Arman hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah Ningsih serasa berhenti mengalir. "Jangan pernah penasaran tentang apapun di rumah ini. Fokus saja bekerja ya."
Katanya lembut tapi tegas. Ningsih mengangguk patuh, tapi hatinya bergetar hebat. Sejak hari itu, suasana rumah semakin terasa menekan. Ada beberapa tamu misterius yang datang tengah malam. Laki-laki tua berpakaian serba hitam, membawa tas besar dan tongkat kayu. Mereka tidak pernah bicara, hanya langsung menuju ruang bawah ditemani Tuan Arman. Dari balik pintu kamarnya di dapur, Ningsih mendengar suara orang membaca mantra, lalu bunyi seperti benda berat diseret ke lantai. Ia tak berani keluar, hanya menutup telinga dan membaca ayat kursi berulang kali sampai fajar menyingsing. Meski ketakutan, ia tidak punya pilihan. Pekerjaan ini satu-satunya sumber penghasilan. Kadang ia berpikir untuk berhenti, tapi setiap kali melihat Dila tersenyum saat ia pulang membawa uang dan roti kecil, semua ketakutannya seolah sirna. "Ibu kuat demi kamu, Nak," bisiknya setiap malam sebelum tidur. Namun ada hal lain yang mulai menghantuinya. Mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok perempuan dengan wajah pucat berdiri di depan pintu kayu tua. Memanggil namanya pelan, "Ningsih, jangan buka pintu itu." Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan, tapi firasat buruk semakin kuat. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan diam. Ningsih bekerja seperti biasa, tapi matanya selalu waspada. Kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari balik tirai. Kadang ia mendengar langkah kaki berat di lantai atas padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan ketika menyapu halaman, ia pernah melihat bayangan seseorang melintas di jendela ruang bawah. Padahal pintunya terkunci rapat sore itu. Sebelum pulang, Bu Ratna sempat menegurnya karena terlihat pucat. "Kamu sakit, Ningsih?" Tanyanya datar. Ningsih menggeleng cepat. "Enggak, Bu, cuma capek aja." Tapi sebenarnya ia tidak hanya capek, ia takut. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang tak seharusnya ada. Ketika malam turun, Ningsih berjalan pulang menyusuri jalan sepi. Angin bertiup lembut membawa aroma dupa samar yang entah datang dari mana. Ia menatap ke langit gelap dan berbisik pelan, "Ya Allah, apa sebenarnya yang disembunyikan di rumah itu?" Ia tak tahu. Pertanyaannya itu akan segera terjawab dengan cara paling mengerikan. "Ya Allah, apa sebenarnya yang disembunyikan di rumah itu?" Gumam Ningsih lirih malam itu. Tanpa tahu bahwa di saat yang sama, Tuan Arman sedang duduk di ruang kerjanya, menatap selembar kertas laporan keuangan dengan wajah muram. Angka-angka di sana menunjukkan penurunan besar dalam bisnisnya. Ia meneguk kopi hitam yang sudah dingin. Pandangannya kosong, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada urusan uang. Dari luar, kehidupan Arman tampak sempurna. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses, memiliki beberapa cabang perusahaan properti dan perdagangan, serta rumah megah yang menjadi simbol kekayaan. Ia sering diundang ke acara-acara amal, tersenyum di depan kamera, dan menjadi panutan di kalangan pengusaha muda. Namun di balik citra itu, ada ketakutan besar yang menghantui hidupnya. Ketakutan kehilangan segalanya. Sejak beberapa bulan terakhir, bisnisnya mulai goyah, proyek gagal, investor mundur, dan pesaingnya mulai naik daun. Ia tidak bisa menerima kekalahan. Ego dan keserakahannya terlalu besar. Ia teringat pada seseorang yang dulu membantunya bangkit di masa awal bisnis, Ki Samad, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Hubungan mereka sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi tak seorang pun tahu, semua keberuntungan Arman selama ini berasal dari pesugihan hitam yang dijalankan dengan darah dan tumbal. Malam itu, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Arman turun ke lantai bawah. Ia menekan salah satu bata di dinding ruang kerja, dan dinding itu berputar perlahan menyingkap lorong gelap. Di ujung lorong terdapat ruangan bawah tanah yang penuh aroma dupa dan darah kering. Di sana, di tengah simbol-simbol kuno dan patung menyeramkan, terdapat meja kayu besar tempat ritual dilakukan. Arman menyalakan lilin satu persatu. Bayangan wajahnya menari di tembok, tampak gila dan haus kekuasaan. "Aku tidak boleh kalah," bisiknya lirih. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Beberapa menit kemudian, pintu besi di ujung ruangan itu berderit. Seorang laki-laki tua berkulit legam masuk perlahan. Matanya tajam, suaranya berat, dan tubuhnya dibalut jubah hitam lusuh. Dialah Ki Samad, sosok yang memberi Arman segalanya, sekaligus menuntut sesuatu sebagai gantinya. "Usahamu mulai goyah, Arman," kata Ki Samad tanpa basa-basi. "Aku sudah bilang, tumbal lama tidak cukup kuat menahan rezeki besar yang kau minta. Kau butuh yang baru." Arman menghela napas, menatap lantai penuh noda darah kering. "Aku tahu, Ki, tapi siapa yang harus jadi tumbal kali ini?"
Kisamat tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang menguning, seseorang yang dekat denganmu. Seseorang yang polos dan tak berdosa. Darah bersih seperti itu akan memperkuat perjanjianmu. Arman terdiam, ia tahu setiap kali ritual baru dilakukan, akan ada nyawa yang hilang. Tapi ambisinya menutup mata hatinya. Kalau itu yang harus kulakukan, aku akan cari, tidak perlu cari, jawab Kisamat datar. Tumbal itu sudah ada di rumah ini, Arman menatapnya heran. Apa maksudmu? Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan ketika Ningsih membuka pintu rumah kecilnya di pinggiran kota. Udara dingin menusuk kulit, namun senyum di wajahnya tetap lembut seperti biasanya. Ia terbiasa bangun sebelum subuh, menyiapkan air panas menyapu halaman yang sempit, lalu membangunkan anak semata wayangnya. Dila yang masih terlelap di kasur tipis. Rumah itu tak besar, tapi terasa hangat karena setiap sudutnya diisi kasih sayang dan doa. Dil, bangun nak, nanti telat sekolah. Bisiknya lembut sambil menyibak kelambu lusuh. Anak kecil itu menggeliat pelan, membuka mata dengan malas, lalu tersenyum melihat ibunya. Masih ngantuk, Bu, katanya dengan suara serak. Ningsih tertawa kecil, membelai rambut anaknya. Iya, tapi kalau kamu rajin nanti bisa sukses. Nggak kayak ibu yang cuma bisa nyapu di rumah orang kaya. Ujarnya sambil berdiri dan menuju dapur yang berukuran hanya 3 langkah. Suara wajan beradu dengan sendok kayu menjadi musik pagi yang akrab di rumah itu. Bau nasi goreng sederhana bercampur aroma bawang goreng memenuhi ruangan. Ningsih memasak dengan hati-hati, seperti meracik kebahagiaan kecil di tengah hidup yang keras. Ia tahu rezekinya tak banyak, tapi cukup untuk membuat Dila tetap sekolah dan punya masa depan. Setelah sarapan, ia mengantar anaknya ke sekolah dasar yang tak jauh dari rumah. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa penjual sayur dan tukang ojek yang mengantuk. Selesai mengantar, Ningsih bergegas ke halte. Naik angkot menuju tempat kerjanya di kompleks perumahan elit. Rumah besar milik Tuan Arman, seorang pengusaha ternama yang konon punya banyak bisnis. Dari luar rumah itu megah dan indah. Temboknya tinggi, catnya mengilap, dan gerbang besinya otomatis terbuka begitu mobil majikannya lewat. Tapi bagi Ningsih, rumah itu justru terasa seperti dunia yang berbeda. Dingin, sunyi dan menekan. Setiap pagi ia datang lebih awal dari pekerja lain. Biasanya ia langsung menyapu halaman, membersihkan taman, lalu menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya. Bu Ratna, istri Arman, wanita cantik dengan pakaian rapi dan wangi parfum mahal. Jarang bicara padanya kecuali memberi perintah. Tapi Ningsih tidak pernah mengeluh. Ia tahu posisinya di rumah itu hanyalah pembantu. Dan yang terpenting baginya hanyalah bisa pulang dengan selamat setiap hari. Dan membawa sedikit uang untuk Dila. Hari-hari Ningsih berjalan nyaris sama. Pagi membersihkan rumah, siang mencuci pakaian, sore membantu memasak. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada satu ruangan di lantai bawah yang tidak pernah boleh ia bersihkan. Pintu kayu tua itu selalu terkunci. Dan setiap kali ia mencoba mendekat untuk menyapu, Bu Ratna akan menegurnya dengan nada tajam. Bagian itu tidak usah kamu urus, Ningsih. Sudah ada yang membersihkan, tapi anehnya, ia tidak pernah melihat siapapun keluar masuk dari sana. Suatu kali, saat sedang mengepel lantai, ia mencium bau dupa yang kuat datang dari arah ruangan itu. Asap tipis keluar dari celah pintu, disertai suara seperti orang berbisik lirih. Ningsih berhenti sejenak, jantungnya berdegup cepat, tapi rasa ingin tahu dikalahkan oleh rasa takut. Ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya sambil berdoa dalam hati. Malam hari ketika semua penghuni rumah sudah tidur, ia masih sering diminta Bu Ratna untuk membereskan dapur atau mencuci piring sisa pesta kecil. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal semua orang sudah naik ke kamar. Kadang pula terdengar ketukan halus dari dalam ruangan terkunci itu, seperti seseorang yang minta dibukakan pintu. Ningsih menelan ludah, menatap pintu itu dari kejauhan, lalu buru-buru mematikan lampu dan keluar lewat pintu belakang. Meskipun begitu, ia tetap berusaha bekerja sebaik mungkin. Setiap kali lelah, ia selalu mengingat wajah Dila. Senyuman anaknya adalah sumber kekuatan terbesar. Ia sering menulis catatan kecil di buku lusuh, doa-doa yang ditulisnya dengan tinta hampir habis. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan di tempat kerja. Lindungi Dila, berikan kami kehidupan yang lebih baik. Suatu sore, ketika Bu Ratna sedang keluar kota, dan Tuan Arman pulang lebih awal, suasana rumah terasa ganjil. Tuan Arman duduk di ruang tamu sendirian, menatap api lilin di atas meja.
Dengan wajah serius di depannya, ada sesajen bunga 7 rupa dan kemenyan yang menyala. Ningsih yang sedang mengepel, tanpa sengaja melihat itu dari balik pintu. Ia menunduk cepat-cepat, pura-pura tidak tahu. Tapi Arman sudah menatapnya tajam. "Ningsih, kau lihat apa?" Tanyanya datar. "Tidak, Pak, saya cuma mau bersihin lantai." Arman hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat darah Ningsih serasa berhenti mengalir. "Jangan pernah penasaran tentang apapun di rumah ini. Fokus saja bekerja ya," katanya lembut tapi tegas. Ningsih mengangguk patuh, tapi hatinya bergetar hebat. Sejak hari itu, suasana rumah semakin terasa menekan. Ada beberapa tamu misterius yang datang tengah malam. Laki-laki tua berpakaian serba hitam, membawa tas besar dan tongkat kayu. Mereka tidak pernah bicara, hanya langsung menuju ruang bawah ditemani Tuan Arman. Dari balik pintu kamarnya di dapur, Ningsih mendengar suara orang membaca mantra, lalu bunyi seperti benda berat diseret ke lantai. Ia tak berani keluar, hanya menutup telinga dan membaca ayat kursi berulang kali sampai fajar menyingsing. Meski ketakutan, ia tidak punya pilihan. Pekerjaan ini satu-satunya sumber penghasilan. Kadang ia berpikir untuk berhenti, tapi setiap kali melihat Dila tersenyum saat ia pulang membawa uang dan roti kecil, semua ketakutannya seolah sirna. "Ibu kuat demi kamu, Nak," bisiknya setiap malam sebelum tidur. Namun ada hal lain yang mulai menghantuinya. Mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok perempuan dengan wajah pucat, berdiri di depan pintu kayu tua. Memanggil namanya pelan, "Ningsih, jangan buka pintu itu." Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan, tapi firasat buruk semakin kuat. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan diam. Ningsih bekerja seperti biasa, tapi matanya selalu waspada. Kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari balik tirai. Kadang ia mendengar langkah kaki berat di lantai atas padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan ketika menyapu halaman, ia pernah melihat bayangan seseorang melintas di jendela ruang bawah. Padahal pintunya terkunci rapat sore itu. Sebelum pulang, Bu Ratna sempat menegurnya karena terlihat pucat. "Kamu sakit, Ningsih?" tanyanya datar. Ningsih menggeleng cepat. "Enggak, Bu, cuma capek aja." Tapi sebenarnya ia tidak hanya capek. Ia takut. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang tak seharusnya ada. Ketika malam turun, Ningsih berjalan pulang menyusuri jalan sepi. Angin bertiup lembut membawa aroma dupa samar yang entah datang dari mana. Ia menatap ke langit gelap dan berbisik pelan, "Ya Allah, apa sebenarnya yang disembunyikan di rumah itu?" Ia tak tahu. Pertanyaannya itu akan segera terjawab dengan cara paling mengerikan. "Ya Allah, apa sebenarnya yang disembunyikan di rumah itu?" Gumam Ningsih lirih malam itu, tanpa tahu bahwa di saat yang sama, Tuan Arman sedang duduk di ruang kerjanya, menatap selembar kertas laporan keuangan dengan wajah muram. Angka-angka di sana menunjukkan penurunan besar dalam bisnisnya. Ia meneguk kopi hitam yang sudah dingin. Pandangannya kosong, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada urusan uang. Dari luar, kehidupan Arman tampak sempurna. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses, memiliki beberapa cabang perusahaan properti dan perdagangan, serta rumah megah yang menjadi simbol kekayaan. Ia sering diundang ke acara-acara amal, tersenyum di depan kamera, dan menjadi panutan di kalangan pengusaha muda. Namun di balik citra itu, ada ketakutan besar yang menghantui hidupnya. Ketakutan kehilangan segalanya. Sejak beberapa bulan terakhir, bisnisnya mulai goyah, proyek gagal, investor mundur, dan pesaingnya mulai naik daun. Ia tidak bisa menerima kekalahan. Ego dan keserakahannya terlalu besar. Ia teringat pada seseorang yang dulu membantunya bangkit di masa awal bisnis, Ki Samad, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Hubungan mereka sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi tak seorang pun tahu, semua keberuntungan Arman selama ini berasal dari pesugihan hitam yang dijalankan dengan darah dan tumbal. Malam itu, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Arman turun ke lantai bawah. Ia menekan salah satu bata di dinding ruang kerja, dan dinding itu berputar perlahan menyingkap lorong gelap. Di ujung lorong terdapat ruangan bawah tanah yang penuh aroma dupa dan darah kering. Di sana, di tengah simbol-simbol kuno dan patung menyeramkan, terdapat meja kayu besar tempat ritual dilakukan. Arman menyalakan lilin satu persatu. Bayangan wajahnya menari di tembok, tampak gila dan haus kekuasaan. "Aku tidak boleh kalah," bisiknya lirih. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Beberapa menit kemudian, pintu besi di ujung ruangan itu berderit. Seorang laki-laki tua berkulit legam masuk perlahan.
Matanya tajam, suaranya berat, dan tubuhnya dibalut jubah hitam lusuh. Dialah Kisamat, sosok yang memberi Arman segalanya, sekaligus menuntut sesuatu sebagai gantinya. Usahamu mulai goyah, Arman, kata Kisamat tanpa basa-basi. Aku sudah bilang, tumbal lama tidak cukup kuat menahan rezeki besar yang kau minta. Kau butuh yang baru. Arman menghela napas, menatap lantai penuh noda darah kering. Aku tahu, Ki, tapi siapa yang harus jadi tumbal kali ini? Kisamat tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang menguning. Seseorang yang dekat denganmu, seseorang yang polos dan tak berdosa. Darah bersih seperti itu akan memperkuat perjanjianmu. Arman terdiam. Ia tahu setiap kali ritual baru dilakukan, akan ada nyawa yang hilang. Tapi ambisinya menutup mata hatinya. Kalau itu yang harus kulakukan, aku akan cari. Tidak perlu cari, jawab Kisamat datar. Tumbal itu sudah ada di rumah ini. Arman menatapnya heran. Apa maksudmu? Kisamat menatap ke arah langit-langit ruangan, seolah melihat tembus dinding dan tahu persis siapa yang ada di atas sana. Perempuan itu, yang setiap hari bersihkan rumahmu, yang bekerja tanpa banyak bicara. Dia yang terpilih, energinya murni, jiwanya bersih, dan dia percaya penuh padamu. Itu jenis tumbal yang paling disukai makhluk penjaga kekayaanmu. Arman terdiam lama. Di kepalanya muncul wajah Ningsih, sederhana, jujur, selalu tersenyum ramah setiap kali menyapa. Ada rasa iba sesaat, tapi cepat hilang tertelan keserakahan. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, seperti menggesa keputusan yang baru saja ia buat. Kalau itu yang harus terjadi, lakukanlah, Kisamat mengangguk puas. Baiknya, tapi ingat, ritual ini tidak bisa sembarangan. Malam bulan mati di ruang bawah ini, pastikan tidak ada yang tahu. Malam semakin larut di atas, Ningsih yang tidur di kamar kecil dekat dapur tiba-tiba terbangun. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada yang menatap dari luar jendela. Dalam samar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di taman. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Ia mengira hanya mimpi, lalu menarik selimut rapat-rapat, tak tahu bahwa di bawah tanah, namanya baru saja disebut sebagai tumbal berikutnya. Beberapa hari kemudian, suasana rumah tampak tenang seperti biasa. Bu Ratna sibuk dengan acara sosialnya, dan Arman mulai tampak lebih segar, seolah bebannya berkurang. Namun Ningsih justru merasa ada hal aneh. Ia beberapa kali melihat Tuan Arman berbicara di ruang kerja sendirian, padahal tidak ada siapapun di sana. Kadang ia mendengar suara tawa samar dari arah bawah, seperti banyak orang sedang mengobrol, tapi pintu ruangan itu terkunci rapat. Suatu sore, saat sedang membersihkan rak buku di ruang tamu, ia mendengar Arman berbicara lewat telepon. Suaranya rendah dan berat. Semua sudah siap malam bulan mati. Ya, aku tahu. Pastikan tempat itu bersih. Ningsih menelan ludah. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi nada bicara itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia melanjutkan pekerjaannya, namun telinganya tetap waspada. Menjelang malam, ketika Ningsih membawa cucian ke belakang rumah, ia tanpa sengaja melihat dari jendela dapur, Tuan Arman sedang duduk di ruang bawah, berbicara dengan orang tua berjubah hitam yang tidak ia kenal. Dupa menyala, dan di lantai terlihat lingkaran merah dengan simbol aneh di tengahnya. Ningsih menahan napas, langkahnya gemetar. Ia tahu ia seharusnya tidak melihat itu, tapi matanya tak bisa lepas. Suara Tuan Arman terdengar jelas dari balik kaca. Bagaimana kalau gagal lagi, Ki? Tidak akan gagal, jawab suara serak Kisamat. Asal kau yakin, dan jangan pernah menyesal setelah darahnya tumpah. Ningsih langsung menjatuhkan ember cucian. Airnya tumpah ke lantai. Dari dalam ruangan, Arman spontan menoleh ke arah jendela. Mata mereka sempat bertemu sesaat. Cukup untuk membuat jantung Ningsih berhenti berdetak. Ia cepat-cepat berlari ke dapur, pura-pura sibuk. Tangannya gemetar memegang kain pel. Beberapa menit kemudian, Arman muncul di dapur dengan wajah datar. Ada apa ribut-ribut, Ningsih? Tidak, Pak. Ember saya jatuh, jawabnya gugup. Arman hanya tersenyum samar. Hati-hati, nanti bisa celaka kalau ceroboh begitu. Ia menepuk bahu Ningsih pelan. Terlalu pelan untuk dianggap ancaman, tapi cukup membuat tubuh perempuan itu gemetar hebat. Malam itu Ningsih tidak bisa tidur. Di kepalanya terngiang suara aneh dari bawah tanah, seperti seseorang membaca mantra. Disusul bisikan yang tak bisa ia pahami. Bau dupa masuk melalui celah pintu kamarnya. Ia menutup telinga dan berdoa, tapi dalam hatinya tumbuh firasat buruk yang semakin kuat.
Ada sesuatu yang besar dan jahat sedang disiapkan di rumah itu. Dan tanpa ia sadari, setiap detik yang berlalu membawa dirinya semakin dekat pada takdir kelam yang sudah ditentukan oleh majikannya sendiri. Hari-hari setelah malam itu berjalan lambat tapi mencekam. Ada sesuatu di rumah besar itu yang berubah. Entah udara yang terasa lebih berat, atau tatapan Tuan Arman yang kini berbeda. Pandangan matanya tak lagi sekadar tatapan majikan pada pembantunya, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membuat Ningsih gelisah setiap kali berpapasan. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar, membuat bayangan pohon-pohon di halaman tampak, seperti makhluk hidup yang menari di balik kaca jendela. Bu Ratna dan anaknya sedang pergi ke luar kota. Hanya ada Ningsih di rumah, bersama satu satpam yang berjaga di pos depan. Ia baru saja selesai mencuci piring dan berencana tidur lebih awal. Karena tubuhnya terasa sangat lelah, namun tiba-tiba suara mobil terdengar berhenti di halaman. Dari balik jendela, ia melihat lampu mobil Tuan Arman yang menembus hujan. Ningsih buru-buru berdiri, membersihkan tangannya, dan bersiap menyambut majikannya seperti biasa. Tapi ketika pintu terbuka, ia mencium bau alkohol kuat. Arman masuk dengan langkah berat, jas basah, dan mata merah menatap kosong. "Kau belum tidur?" Suaranya berat serak tapi bukan nada marah. Ningsih menggeleng sopan. "Belum, Pak. Saya baru beres cuci piring." Arman menatapnya lama. Senyum miring muncul di wajahnya. "Rajin sekali kamu, Ningsih. Orang sepertimu yang jarang ada. Tulus, polos." Ucapnya pelan sambil berjalan mendekat. Ningsih menelan ludah. "Saya cuma menjalankan kewajiban, Pak." Tapi Arman tidak berhenti. Langkahnya semakin dekat. Dan dalam jarak yang begitu dekat, Ningsih bisa mencium aroma campuran alkohol dan kemenyan dari tubuh majikannya. "Sudah berapa lama kamu kerja di sini?" tanya Arman lirih. 2 tahun, Pak. 2 tahun. Setia sekali kamu ya," ujarnya sambil menatap lekat wajah Ningsih. Tangannya terangkat, menyentuh ujung dagu perempuan itu. Ningsih spontan mundur menunduk. "Jangan, Pak, saya cuma pembantu." Arman tertawa kecil. "Tapi tawa itu dingin kok. Kamu tahu, Ningsih, aku sudah lama memperhatikanmu." Ningsih melangkah mundur lagi, tapi punggungnya menabrak meja dapur. Wajah Arman semakin dekat, matanya buram oleh alkohol dan sesuatu yang lebih gelap dari itu. Nafsu yang bukan sekadar keinginan manusia biasa. Tangannya menekan bahu Ningsih, membuat perempuan itu gemetar. "Pak, tolong, jangan," katanya terbata, tapi kata-katanya hilang ditelan suara hujan dan petir. Arman mencengkeram tangannya keras, menyeretnya ke ruang tamu. Ningsih meronta, berusaha menjerit, tapi tangan Arman menutup mulutnya. "Diam," desisnya tajam. "Kau harus menerima ini, kau dipilih." "Dipilih?" Kata itu membuat Ningsih bingung, ia tak tahu maksudnya. Tapi pandangan mata Arman tampak bukan lagi milik manusia sepenuhnya. Ada sesuatu di balik pupilnya, seperti bara hitam yang hidup. Ia mencoba kabur, tapi Arman menarik rambutnya kasar, menjatuhkannya ke lantai marmer yang dingin. Tubuhnya bergetar, air matanya bercampur dengan air hujan yang merembes dari jendela. Ia sempat menjerit kecil, tapi suara itu segera tertelan dalam desingan angin dan gemuruh petir. Di antara semua itu Ningsih masih sempat berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi aku." Namun malam itu doa-doanya seakan tak didengar. Cerita Ningsih menghilang di dalam rumah besar yang temaram. Waktu berjalan lambat, dan hanya suara hujan yang menjadi saksi bagaimana kehidupan seorang perempuan sederhana berubah menjadi tragedi paling kelam. Beberapa saat kemudian rumah itu kembali sunyi. Lampu ruang tamu masih menyala redup, menyoroti tubuh Ningsih yang tergeletak di lantai. Diam pucat dan dingin Tuan Arman berdiri di atasnya. Wajahnya kosong, napasnya berat. Di tangannya ada noda darah, tapi yang lebih mengerikan dari itu adalah senyumnya. Senyum puas bercampur ketakutan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan dari pintu belakang. Arman melangkah ke sana dengan langkah kaku. Di balik pintu, berdiri Kisamat dengan jubah hitamnya yang basah oleh hujan. "Sudah?" tanya lelaki tua itu datar. Arman hanya mengangguk. "Sudah." "Bagus," jawab Kisamat sambil menatap tubuh Ningsih yang terbujur kaku. "Jangan takut, setelah malam ini semua akan kembali lancar. Kekayaanmu akan kembali seperti dulu." Dengan tenang mereka berdua mengangkat tubuh Ningsih. Hujan masih deras ketika mereka keluar menuju halaman belakang. Di bawah pohon beringin besar di sisi timur rumah, sudah ada galian tanah baru. Bau tanah bercampur bau kemenyan memenuhi udara. Kisamat menggumamkan mantra-mantra aneh, lalu meneteskan darah ayam hitam di atas jasad Ningsih. "Dengan darah dan tanah ini, kami kunci rohmu.
Jadilah penjaga harta dan pelindung kekuasaan. Katanya serak Tuan Arman hanya menatap kosong, bibirnya bergetar tapi tak ada suara keluar. Dalam hatinya, ada sesuatu yang menjerit. Entah rasa bersalah, atau mungkin ketakutan, tapi ia memilih diam, karena keserakahan telah menutup segala rasa manusiawinya. Saat tanah mulai menutup tubuh Ningsih, angin berhembus kencang, dan suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Dia menerimanya, ujar Kisamat, tanda baik. Makhluk itu sudah mengambilnya. Arman hanya menelan ludah. Hujan seakan berhenti mendadak, meninggalkan udara dingin yang menggigit kulit. Di bawah pohon itu, tanah bergetar pelan, seolah sesuatu bergerak di bawahnya. Kisamat menatap dengan mata tajam. Ingat Arman, jangan pernah menyebut namanya lagi. Dan jangan biarkan siapapun mendekati tempat ini. Malam itu selesai tanpa saksi, tanpa jejak. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi anjing penjaga rumah menyalak terus sampai pagi. Tak berhenti seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali lolongannya menggema, Arman merasa dadanya sesak. Pagi berikutnya, matahari bersinar seperti biasa. Rumah itu tampak tenang dari luar, tapi hawa di dalamnya berubah. Udara terasa berat dan lembab, seperti menyimpan rahasia gelap yang baru saja dimulai. Arman berdiri di depan jendela ruang kerja, menatap taman belakang yang kini tampak lebih rapi. Tak ada tanda galian lagi, hanya rumput hijau basah oleh embun. Cahaya korek padam seketika, dan ruangan kembali gelap total. Tangisan itu berubah menjadi tawa lirih, pelan namun menembus telinga, seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Tuan, suara itu jelas lembut, tapi penuh dendam. Ketika akhirnya listrik menyala kembali beberapa menit kemudian, semua orang sudah panik. Lilin-lilin di meja terbakar habis, beberapa makanan jatuh berserakan di lantai, dan salah satu tamu pingsan di kursinya. Arman berdiri kaku, matanya menatap kosong ke arah tangga yang kini sepi. Tidak ada apa-apa, katanya lirih. Kalian hanya berhalusinasi. Namun kata-kata itu tak lagi punya kekuatan. Semua tamu memilih pamit cepat-cepat. Hanya Bu Ratna yang tetap berdiri di sisi suaminya, meski wajahnya pucat pasi. Setelah semua pergi, rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya suara detik jam dinding dan hembusan angin malam yang terdengar. Pembantu baru mereka, Sari, seorang gadis muda yang baru bekerja seminggu, membereskan sisa-sisa makanan di dapur. Wajahnya tampak gelisah. Ia sempat mendengar cerita dari tetangga tentang pembantu lama yang menghilang secara misterius, tapi tak pernah berani bertanya langsung. Malam itu, ia bekerja sambil bergumam, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba ia mencium bau dupa terbakar dari arah belakang rumah. Penasaran, Sari berjalan perlahan ke arah gudang dekat dapur. Lampu di sana berkelip lemah. Di tengah ruangan, ia melihat asap tipis mengepul dari lantai. Dan di atas ubin tampak bercak merah yang belum sempat mengering. Bu Ratna, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Asap makin tebal. Udara menjadi dingin. Dari arah sudut terdengar suara perempuan bernapas berat. Sari memutar tubuhnya dengan cepat, dan di hadapannya berdiri sosok perempuan dengan wajah rusak dan mata melotot, rambutnya basah dan kulitnya pucat keabu-abuan. Sari berteriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada yang mendengar. Pagi hari berikutnya, Bu Ratna terbangun oleh suara aneh dari dapur. Sesuatu berayun pelan dan menabrak genting. Ia memanggil Sari, tapi tak ada jawaban. Ketika ia melangkah ke dapur, tubuhnya langsung gemetar hebat. Di sana Sari tergantung di balok kayu, dengan seutas kain pel lantai melilit lehernya. Matanya melotot, mulutnya terbuka, dan di pipinya masih menempel noda hitam seperti jelaga. Di bawah kakinya, tertulis dengan darah di lantai, "Aku sudah kembali." Teriakan Bu Ratna mengguncang seluruh rumah. Arman berlari, tapi ketika melihat pemandangan itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ia memerintahkan beberapa orang untuk menurunkan tubuh Sari dan menutupi wajahnya dengan kain putih. Polisi dipanggil, tapi hasil penyelidikan menyimpulkan hal yang sama. Bunuh diri, namun Arman tahu Sari tidak bunuh diri. Ia tahu persis siapa pelakunya. Setiap malam setelah kejadian itu, suara langkah kaki dan tangisan dari kamar kosong semakin sering terdengar. Bau tanah basah menguar dari taman belakang. Tepat di bawah pohon beringin tempat tubuh Ningsih dikubur, Bu Ratna tak lagi bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia selalu mendengar bisikan di telinganya. "Kau tahu apa yang dia lakukan padaku?" Ia mulai curiga pada suaminya. Namun Arman tetap menolak bicara.
seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk datang. Malam ke-41 ketika hujan turun deras, Bu Ratna menemukan suaminya berdiri di halaman belakang, menatap pohon beringin itu. Di bawah bayangan pohon, tanah tampak lembab, seperti baru digali. "Aku tahu kau di sana," kata Arman lirih. "Kau sudah mendapatkan yang kau mau, sudah cukup, Ningsih." Tak ada jawaban. Hanya tiupan angin yang tiba-tiba berubah dingin menggigit. Dari balik dedaunan terdengar suara tawa pelan. Tawa perempuan yang dulu pernah lembut, kini terdengar penuh kebencian. Daun-daun bergetar, dan dari balik batang pohon itu, muncul sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah Arman. Arman terpaku, jantungnya berdetak tak karuan. Dalam cahaya petir yang menyambar langit, ia sempat melihat wajah Ningsih, rusak, penuh darah, tapi jelas menunjukkan senyum dendam. Dan malam itu rumah itu resmi menjadi tempat yang dikutuk. Tidak ada doa, tidak ada cahaya yang mampu mengusir kegelapan yang kini sudah bersemayam di dalamnya. Rumah keluarga Arman telah menjadi rumah arwah yang haus keadilan, dan semua yang tinggal di dalamnya akan segera merasakan murka dari perempuan yang dulu hanya ingin hidup tenang. Suara aneh, bau dupa terbakar, dan angin dingin yang muncul tanpa sebab kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun pagi itu sesuatu berbeda. Di wajah Bu Ratna masih tergores ketakutan, seperti ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya. "Bu, bangun, Bu." Arman mengguncang pelan bahu istrinya. Mata Bu Ratna terbuka perlahan, pandangannya kosong, bibirnya bergetar. Dia ada di sini." Suaranya lirih, seperti berbisik kepada sesuatu yang tak kasat mata. "Siapa, Bu?" Ratna menatap ke arah belakang Arman, matanya melebar. "Ningsih." Arman tersentak. Nama itu sudah lama tidak diucapkan di rumah itu. Seolah tabu, sejak kematian Ningsih ia melarang siapapun membicarakan tentang pembantunya yang menghilang. Namun kini nama itu kembali. Disertai hawa dingin yang merayap dari lantai, hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarga Arman. Ratna sering terbangun tengah malam, berjalan tanpa sadar menuju dapur, lalu berdiri memandangi tempat Ningsih biasa menyiapkan sarapan. Kadang ia berbicara sendiri. Suaranya berubah menjadi berat dan serak. "Kenapa kau lakukan itu padaku, Tuan?" Suara itu bukan suara Bu Ratna. Arman yang mengintip dari balik pintu mendadak mundur. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu benar siapa yang berbicara melalui tubuh istrinya. Tak hanya Ratna, anak kecil mereka, Dita, pun mulai menunjukkan hal aneh. Gadis berusia 7 tahun itu kini lebih sering diam. Ia tidak mau makan, tidak mau bermain, hanya duduk di pojok ruang tamu sambil menggambar. Suatu sore ketika Arman mendekat, ia melihat kertas itu. Gambar perempuan berambut panjang, wajahnya penuh darah. Di sekelilingnya ada garis-garis merah seperti api dan asap hitam. "Siapa ini, Dita?" tanya Arman dengan suara bergetar. "Itu Mbak Ningsih," jawab Dita tanpa ekspresi. "Dia datang tadi malam. Katanya dia kangen sama ibu." Arman tersentak mundur, kertas itu terjatuh dari tangannya. Dingin merambat dari punggungnya hingga ke ubun-ubun. Anjing penjaga di luar kembali melolong. Kali ini panjang dan menyayat, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang telah bangkit dari kematian. Beberapa malam kemudian Arman tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menemui Ki Samad, dukun yang dulu membantunya dalam ritual pesugihan. Malam itu ia berangkat sendiri, menembus hujan deras menuju desa di pinggir kota tempat sang dukun tinggal. Rumah Ki Samad berdiri di tengah kebun bambu yang sepi. Begitu tiba, Arman langsung mengetuk pintu. "Ki Samad!" "Saya Arman." Suaranya menggema di antara derai hujan. Pintu terbuka perlahan. Ki Samad muncul dengan wajah pucat, matanya cekung, seperti orang yang sudah lama tidak tidur. "Kau datang juga akhirnya, Tuan Arman." Suaranya parau. "Aku sudah tahu. Arwah itu telah bangkit." Arman menelan ludah. "Aku butuh bantuanmu lagi, Ki." Ratna kerasukan. "Anakku mulai melihat hal-hal aneh. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Ki Samad menatapnya tajam. "Kau pikir aku bisa menolongmu lagi? Kau sudah menyeberangi batas yang tidak seharusnya dilalui manusia, Tuan Arman. Roh yang kau jadikan tumbal itu menolak tunduk padaku. Dia tidak mau menjadi pelayan kekayaanmu." "Tidak mau? Maksudmu apa?" Arwah itu marah, dia sadar sebelum ritual selesai. "Kau kira saat tubuhnya kau serahkan padaku dia sudah mati? Tidak. Roh itu masih terikat dengan penderitaan, masih merasakan sakit ketika aku memulai mantraku. Itulah sebabnya dia kembali, bukan untuk melayani, tapi untuk menuntut balas." Arman membeku. Kilasan malam terkutuk itu kembali memenuhi kepalanya.
Tubuh Ningsih yang kaku, darah di lantai, dan wajahnya yang masih menatap ke langit-langit saat dibawa pergi. Lalu apa yang harus kulakukan, Ki? Ki Samad terdiam lama. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Jika roh itu benar-benar bangkit, artinya waktumu tidak lama lagi. Ia menatap Arman dengan tatapan tajam penuh amarah. Kau harus siap membayar semua yang telah kau ambil. Arman menggertakkan gigi. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku kaya. Aku bisa bayar apapun. Kau yang mulai ini, maka kau juga yang harus mengakhirinya. Namun sebelum Ki Samad sempat menjawab, lampu minyak di rumahnya tiba-tiba padam. Angin berhembus kencang, mengguncang daun-daun bambu di luar. Dari kegelapan terdengar suara perempuan berbisik pelan. Ki Samad, Tuan Arman. Arman memutar kepala cepat, suara itu begitu dekat seperti berbisik di telinganya. Ki Samad menggigil, wajahnya memucat. Dia sudah di sini, bisiknya lirih. Tiba-tiba bayangan panjang menjulur dari sudut ruangan, membentuk siluet perempuan dengan rambut menjuntai menutupi wajah. Suara rintihan menggema, diikuti bau amis darah yang begitu pekat. Arman mundur beberapa langkah, menabrak kursi hingga jatuh. Ki Samad merapal mantra dengan cepat, namun lidahnya bergetar. Kata-kata yang keluar menjadi kabur. Api kecil dari dupa menyala kembali, tapi kali ini warna merah darah. Dari kegelapan itu, sosok perempuan perlahan muncul sepenuhnya. Kulitnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Aku bukan milik siapapun. Jeritan Ki Samad menggema malam itu, menembus hujan dan pekat hutan bambu. Arman berlari keluar tanpa menoleh, napasnya memburu. Jantungnya hampir meledak dari kejauhan. Ia masih bisa mendengar suara tawa lirih, antara tangis dan amarah. Sejak malam itu Arman tahu, tidak ada lagi tempat aman untuknya. Arwah Ningsih telah bangkit, dan ia datang bukan sekadar menakut-nakuti. Ia datang untuk menuntut darah, untuk membalas semua penderitaan yang dialaminya. Dan setiap malam berikutnya, rumah Arman perlahan berubah menjadi medan pembalasan roh yang tak akan berhenti sampai semua pelaku menerima ganjarannya. Sejak malam di rumah Ki Samad, Arman tidak pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Jeritan dukun tua itu masih terngiang di telinganya, seolah menggema dari dinding batinnya yang paling dalam. Ia mencoba melupakan, mencoba menenangkan diri dengan segelas whisky dan lampu rumah yang selalu menyala, tapi rasa takut itu tak pernah benar-benar pergi. Ia tahu Ningsih telah bangkit, ia tahu balasan itu hanya soal waktu, dan waktu itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari pertama setelah kejadian, sopir pribadinya Jaya mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarainya remuk di tikungan jalan kota, padahal jalur itu lurus dan tak ada kendaraan lain di sekitarnya. Tubuh Jaya ditemukan terjepit di kursi kemudi. Matanya melotot ke atas, seolah melihat sesuatu di langit sebelum mati. Polisi bilang itu kecelakaan biasa, tapi Arman tahu lebih dari itu. Di kaca depan mobil, terdapat bekas tangan berdarah. 5 jari panjang yang menempel seperti dicap dari dunia lain. Keesokan malamnya berita buruk datang lagi. Salah satu rekan bisnis Arman, Rudi Santoso, ditemukan tewas di ruang kerjanya yang terbakar. Tubuhnya gosong, tapi anehnya, dokumen di atas meja dan kursi di sekelilingnya tidak terbakar sama sekali. Saat petugas pemadam tiba, mereka bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari dalam ruangan yang sudah dipenuhi asap. Tangisan panjang, lirih, dan marah. Arman semakin resah. Setiap kali menerima kabar kematian, ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang ikut tercabut. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, karyawan di kantornya berbisik-bisik. Sebagian memilih berhenti mendadak, rumahnya kini sepi seperti kuburan. Bahkan istrinya, Bu Ratna, lebih sering mengurung diri di kamar sambil membaca ayat-ayat dengan suara bergetar. Namun puncak teror datang 3 hari kemudian, ketika asisten pribadinya Lina tidak masuk kerja. Arman menelpon berulang kali tanpa jawaban. 2 hari kemudian, polisi menemukan mobil Lina di area parkir gedung kosong di pinggir kota. Bau busuk menyengat dari dalam. Ketika pintu mobil dibuka, tubuh Lina sudah membusuk, matanya terbuka lebar, mulutnya seperti ingin menjerit. Dan di dashboard mobil, tertulis dengan darah. Satu lagi. Arman nyaris kehilangan akal. Tubuhnya gemetar saat membaca tulisan itu dari foto yang dikirim polisi. Ayatnya tahu ini bukan kebetulan. Ini bukan kebakaran, bukan kecelakaan, bukan kematian biasa. Ini adalah pesan dari Ningsih. Dan pesan itu berarti balas dendam belum selesai.
Malamnya ia menenggak minuman keras tanpa henti, berusaha mematikan rasa takut yang menjerat jiwanya. Namun meski mabuk, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Ningsih muncul di kegelapan, pucat, berlumur darah. Matanya kosong namun penuh kebencian. "Kenapa kau lakukan itu padaku, Tuan?" Suara itu berbisik di telinganya. Arman terlonjak menoleh ke arah suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Lampu di ruang tamu berkelip pelan lalu mati. Dari arah dapur, terdengar suara piring jatuh 1, 2, lalu suara langkah kaki, lembut tapi jelas tak. Langkah itu berhenti di belakangnya. Dingin luar biasa menjalari tengkuk Arman, napasnya tercekat, ia tahu. Ia tidak sendiri. Dengan gemetar ia menoleh pelan, dan saat itulah ia melihatnya. Di pojok ruangan berdiri sosok perempuan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, daster putihnya robek di sana-sini, dan darah menetes dari ujung jarinya wajahnya. Wajah yang dulu ia kenal, yang pernah tersenyum ramah sambil membawa secangkir kopi setiap pagi. Tapi kini wajah itu pucat keabu-abuan, dengan mata hitam yang kosong seperti lubang neraka. "Ningsih." Suaranya parau, lirih penuh ketakutan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Menatapnya tanpa berkedip, Arman memundurkan langkah, tapi sosok itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Ia menatap sekeliling, kosong. Namun begitu ia menoleh ke cermin besar di ruang tamu, Ningsih kembali tampak di sana, berdiri tepat di belakangnya, senyum getir di wajahnya. Arman berteriak, memecahkan cermin dengan pukulan tangannya. Tapi bahkan setelah pecah, pantulan itu tetap ada di setiap serpihan kaca. Setiap potongan memperlihatkan wajah Ningsih menatapnya. Sejak malam itu, Arman tidak lagi tinggal di rumahnya. Ia pindah ke hotel mewah di pusat kota, berharap bisa tenang, tapi harapan itu sia-sia. Di kamar hotel, ia masih mendengar langkah kaki di lorong setiap malam. Meskipun resepsionis memastikan tidak ada tamu lain di lantai itu, kadang tirai jendela bergoyang sendiri padahal jendela tertutup rapat. Pernah suatu malam ketika ia terbangun pukul 2 dini hari, ia melihat tulisan di kaca jendela kamar hotelnya, terbentuk dari embun. "Aku masih di sini," ia menjerit. Menarik tirai dengan kasar, namun di luar hanya gelap. Jakarta malam itu begitu sunyi, tapi bagi Arman, dunia seolah berubah menjadi penjara kegelapan yang dikurung rasa bersalah dan ketakutan. Ia mulai kehilangan akal sehat. Setiap bayangan terasa seperti ancaman. Setiap perempuan yang lewat di koridor hotel membuatnya gemetar. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya menatap kosong layar televisi yang menyala tanpa suara. Sampai suatu malam ia menerima telepon. Suara di seberang lirih, serak tapi sangat dikenalnya. "Tuan, kopi sudah saya buatkan di dapur." Arman membeku, telepon itu tidak menunjukkan nomor siapapun. Ia menutupnya dengan panik. Namun deringnya kembali berbunyi. Dan kali ini dari lubang kecil di speaker, terdengar suara tawa kecil yang perlahan berubah menjadi tangisan panjang. Ia melempar telepon itu ke lantai, menutup telinganya sambil berteriak, tapi suara itu tidak berhenti, seolah muncul dari dalam kepalanya sendiri. "Kau pikir bisa lari, Tuan Arman? Kemanapun kau pergi, aku ikut." Hari demi hari berlalu dalam ketakutan. Orang-orang yang dulu dekat dengannya sudah mati. Rumahnya kini kosong, bisnisnya jatuh. Dan setiap kali ia mencoba pergi lebih jauh, entah keluar kota atau keluar negeri, selalu ada tanda-tanda kehadiran Ningsih. Bau melati busuk di bagasi mobil, noda darah di dashboard, atau bisikan di kursi belakang yang membuatnya hampir menabrak kendaraan lain. Tidak ada tempat aman, tidak ada pelarian, karena arwah yang bangkit bukan hanya datang untuk menakut-nakuti, dia datang untuk memastikan semua pelaku menerima balasannya. Dan Arman tahu setelah semua kematian itu, kini gilirannya semakin dekat. Ia tidak lagi takut mati. Ia hanya takut pada bagaimana kematiannya nanti. Kini Arman hidup di ambang kegilaan. Setiap malam ia dihantui rasa takut yang tak berujung. Tidak hanya karena kehadiran Ningsih, tetapi juga karena kenyataan pahit yang mulai ia sadari. Semua kesuksesan yang selama ini ia banggakan ternyata dibangun di atas darah dan arwah manusia yang tak berdosa. Ia sering bertanya dalam hati, berapa banyak nyawa yang sudah dikorbankan hanya demi kekayaan dan kemewahan yang kini tidak lagi berarti. Ia duduk di sudut kamar hotelnya yang remang, hujan turun di luar, mengetuk kaca jendela dengan suara monoton. Dalam gelap, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat pertama kali ia bertemu dengan Ki Samad, hampir 10 tahun lalu. Saat itu, Arman hanyalah pengusaha kecil yang hampir bangkrut.
Utangnya menumpuk, keluarganya diambang kehancuran. Malam itu, seorang kenalan memperkenalkannya pada sosok misterius bernama Ki Samad, seorang dukun sakti dari pedalaman Jawa yang konon bisa membalikkan nasib. Arman datang dengan niat setengah percaya, namun ketika ia melihat rumah Ki Samad yang dipenuhi bau dupa dan suara gong kecil berdentang sendiri, keyakinannya mulai goyah. "Apa yang kau inginkan, Tuan Arman?" tanya Ki Samad malam itu. Matanya tajam menembus kegelapan. "Saya ingin sukses," jawab Arman lirih. "Saya ingin semua orang menghormati saya." Ki Samad tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang menguning. "Setiap keinginan besar menuntut pengorbanan yang sepadan. Apakah kau siap membayar harganya?" Arman mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia hanya tahu bahwa hidupnya harus berubah, dan malam itu ritual pertama dilakukan. Di ruang bawah tanah rumah Ki Samad, dengan cahaya lilin merah dan dupa yang mengepul pekat, Arman menyaksikan seekor kambing disembelih, dan darahnya diteteskan ke wadah tanah liat yang digenggamnya. Ki Samad membaca mantra panjang, dan setelah itu, ia memberi Arman sebuah batu hitam sebesar ibu jari. "Ini jimat keberuntunganmu," ujar Ki Samad, "simpan di rumahmu. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya." Dan benar saja, tak lama setelah itu, bisnis Arman melejit. Proyek-proyek besar datang silih berganti, investor berdatangan, dan kekayaannya meningkat drastis. Ia membeli rumah mewah, mobil, dan hidup seperti raja, namun setiap keberuntungan selalu diikuti dengan tragedi kecil. Seorang karyawan meninggal karena kecelakaan kerja, mitra bisnis terkena serangan jantung mendadak, atau sopirnya tewas tanpa sebab. Semua itu awalnya terlihat kebetulan, sampai Arman kembali menemui Ki Samad. "Keberuntunganmu tumbuh cepat," kata sang dukun dengan mata berbinar. "Tapi ingat, kekuatan ini haus. Ia perlu diberi makan." "Maksudmu?" "Tumbal Tuan Arman, semakin besar harta yang kau inginkan, semakin besar pula jiwa yang harus dikorbankan." Awalnya Arman menolak, tapi ketika ia kehilangan kontrak besar dan bisnisnya mulai goyah lagi, rasa takut lebih kuat daripada moral. Ia datang lagi ke rumah Ki Samad dan mengangguk tanpa suara. Dari sanalah semuanya berubah. Satu persatu, tumbal diberikan. Kadang orang asing, kadang karyawan yang tak dikenal. Arman tak pernah ingin tahu siapa mereka. Ia hanya tahu bahwa setiap kali ritual dilakukan, keberuntungannya kembali mengalir deras. Dan begitu seterusnya, sampai pada suatu hari Ki Samad berkata, "Kekuatan itu sudah bosan dengan jiwa-jiwa asing. Ia ingin sesuatu yang lebih dekat denganmu, seseorang yang mengenalmu." Saat itulah nama Ningsih muncul, seorang perempuan sederhana, pekerja keras, yang telah melayani keluarga Arman dengan penuh kesetiaan. Arman sempat menolak, tapi desakan bisnis, ancaman kehilangan segalanya, dan bisikan gelap di kepalanya membuatnya menyerah. Malam itu ia mabuk, dan kejahatan yang dilakukan bukan lagi sekadar ritual, tapi dosa yang tak bisa dihapuskan. Ia merenggut kehormatan dan nyawa perempuan itu, lalu menyerahkannya kepada Ki Samad. Kini, bertahun-tahun kemudian, semua rahasia itu mulai membusuk di permukaan. Arwah Ningsih telah membangkitkan roh-roh lain. Jiwa-jiwa korban pesugihan sebelumnya, masing-masing datang dengan dendam dan amarah yang sama. Suara-suara itu kini menghantui mimpi Arman setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah tanpa mata, tangan-tangan berdarah yang menjulur dari tanah, memanggil namanya dengan serentak, "Tuan Arman, bayar, bayar." Di sisi lain, Bu Ratna yang sudah kehilangan kewarasannya semakin larut dalam kegilaan. Ia sering berbicara sendiri, duduk di depan cermin sambil memanggil nama Ningsih berulang kali. "Mbak Ningsih, maafkan saya ya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan suami saya. Saya nggak mau mereka tahu." Kadang ia menangis, kadang tertawa, seolah arwah Ningsih duduk di hadapannya. Para pembantu yang tersisa ketakutan dan satu persatu pergi. Rumah besar itu kini hanya berisi Bu Ratna yang mengigau, dan suara langkah kaki tanpa wujud di malam hari. Suatu sore, seorang tetangga mendengar Ratna berteriak dari halaman belakang. Ketika mereka mencoba melihat, Ratna sudah berdiri di tengah taman. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh debu, dan matanya kosong. Ia menatap pohon besar di sudut halaman, lalu berbicara seolah sedang berhadapan dengan seseorang. "Sudah cukup kan, Mbak Ningsih? Saya tahu udah minta maaf. Tolong jangan ganggu keluarga saya lagi." Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berhembus membawa aroma bunga melati busuk. Malamnya Arman pulang dengan wajah kusut, membawa segulung dokumen lama.
Ia membuka berkas itu di meja kerja. Semua catatan pembayaran, transfer, dan catatan ritual yang disusun rapi oleh Ki Samad. Ada nama-nama orang, tanggal, dan jenis tumbal yang dikorbankan. Di halaman terakhir, tertulis kalimat pendek dengan tinta merah. Tidak ada kekayaan tanpa nyawa. Arman terdiam lama menatap tulisan itu. Tangannya gemetar. Dan entah mengapa ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di ruangan itu berubah dingin. Sangat dingin hingga napasnya terlihat dari cermin di meja. Pantulan samar wajah Ningsih muncul di belakangnya. Menatap dengan mata hitam yang dalam. Sekarang kau ingat semuanya kan Tuan? Suara lirih itu bergema dari dalam kepalanya. Arman menutup mata, menjerit memukul cermin hingga pecah. Tapi serpian kaca yang berserakan justru memantulkan wajah Ningsih dari berbagai arah. Menatapnya dari semua sisi, menjeratnya dalam rasa bersalah yang tak terhindarkan. Ia tahu kini, semua yang ia miliki adalah kutukan. Kekayaan yang ia kejar hanyalah rantai yang menariknya ke neraka, dan setiap korban yang ia korbankan kini bersatu dalam satu kekuatan besar. Arwah dendam yang tak akan pernah puas sampai semua pelaku musnah. Dan entah bagaimana, di luar sana Bu Ratna kembali duduk di depan cermin, tersenyum samar sambil berbisik. Sudah saatnya kau datang, Mbak Ningsih. Sudah saatnya semuanya berakhir. Angin dingin berhembus di setiap sudut ruangan. Bau dupa yang dulu dipakai Ki Samad saat ritual kini menyebar tanpa henti. Meski tidak ada dupa yang dinyalakan, lantai marmer yang dulu mengilap kini terasa lembab dan berbau anyir. Lampu-lampu padam satu persatu setiap malam, digantikan cahaya merah samar seperti dari bara api neraka. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan rambut berantakan, matanya kosong. Ia tidak lagi bicara dengan orang hidup, melainkan dengan bayangan di depannya. Cermin besar yang sudah retak di beberapa bagian menjadi sahabatnya satu-satunya. Setiap kali ia menatap ke sana, bibirnya tersenyum tipis. Mbak Ningsih datang lagi malam ini, katanya lembut. Suaranya seperti anak kecil. Dia bilang dia mau ajak Tuan Arman pulang ke tempat dia dulu dibunuh. Arman yang mendengar dari tangga menatap istrinya dengan wajah pucat. Ratna, cukup, jangan sebut-sebut namanya lagi. Namun Ratna hanya tertawa kecil, matanya menatap cermin tanpa berkedip. Tuan, dia udah di belakangmu. Arman berbalik cepat, tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat di koridor panjang. Tak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa napasnya berat, dan hawa dingin menggelayut di belakang lehernya seperti napas seseorang. Malam itu rumah Arman benar-benar berubah menjadi neraka. Tepat pukul 12:13 terdengar suara dari dapur. Bunyi benda jatuh diikuti suara sendok bergemerincing. Arman yang tak bisa tidur berjalan pelan menuruni tangga dengan senter di tangan. Begitu sampai di bawah, ia tertegun. Dinding dapur perlahan-lahan mengeluarkan cairan merah kental. Darah mengalir dari sela-sela ubin, menetes ke lantai dan menggenang, menyebarkan bau amis yang menusuk hidung. Dari wastafel terdengar suara air mengucur. Namun yang keluar bukan air, melainkan darah gelap pekat bercampur gumpalan rambut. Arman terhuyung mundur, hampir jatuh. Ia menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Dari kaca lemari, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah tak utuh, dan pakaian robek berlumuran darah. Ningsih, bisiknya ketakutan. Bayangan itu tersenyum samar. Lalu semua lampu di rumah padam bersamaan. Gelap total, yang terdengar hanya detak jantung Arman sendiri, dan desahan napas di dekat telinganya. Kenapa kau bunuh aku, Tuan? Suara itu lembut tapi penuh kebencian. Arman berlari ke ruang tengah, menyalakan lilin yang tersisa. Namun yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di dinding ruang tamu, muncul tulisan merah besar seperti dicat dengan darah segar. Aku belum dikubur dengan tenang. Tulisan itu menetes perlahan ke lantai, seperti darah hidup yang terus mengalir. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari lantai 2. Dita. Arman berlari menaiki tangga. Jantungnya berdebar kencang. Dita! Nak, kamu di mana? Namun ketika sampai di kamar anaknya, pintu kamar terbuka pelan, dan ruangan itu kosong. Di lantai, hanya ada boneka rusak dengan kepala terputus. Dari balik lemari, terdengar suara tawa lirih. Bukan suara Dita, tapi suara perempuan dewasa yang serak dan berat. Arman perlahan menoleh. Dari bayangan lemari sesuatu keluar, rambut panjang menutupi wajah. Darah menetes dari ujung jari, dan matanya menyala merah dalam kegelapan. Tubuhnya compang-camping,
Setengah wajahnya busuk tapi senyumnya jelas. Senyum penuh dendam. Ningsih. Arman mundur, lututnya lemas. Sosok itu melangkah mendekat. Suaranya seperti dua suara yang tumpang tindih. Suara perempuan dan suara dari dunia lain. Sudah lama aku menunggumu, Tuan Arman. Sekarang giliranku berbicara. Setiap langkah Ningsih membuat udara semakin dingin. Lilin di tangan Arman mati begitu saja, dan ia hanya bisa melihat mata merah menyala yang mendekat perlahan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan lain muncul dari balik dinding. Arwah-arwah lain. Korban pesugihan yang dulu ia korbankan. Wajah-wajah mereka rusak, tubuh mereka menghitam, namun mata mereka sama. Memandang Arman dengan kebencian abadi, Arman menjerit, lalu berlari menuruni tangga, terhuyung-huyung ke ruang bawah tanah, ruang ritual lama yang dulu ia gunakan bersama Ki Samad. Ia berpikir hanya di sana ia bisa berlindung, mungkin di sana masih ada simbol pelindung, mantra, atau jimat yang bisa menahan amarah arwah Ningsih. Tangannya gemetar saat membuka pintu ruang bawah tanah yang berdebu itu. Bau dupa dan bangkai menyambutnya, begitu pula lilin-lilin merah yang padam separuh. Di tengah ruangan, tergeletak batu hitam tua, jimat pesugihan yang dulu memberinya kekayaan. Arman segera mengambilnya, menggenggam erat sambil memohon, tolong aku, jangan ambil nyawaku." Namun batu itu retak, dan dari dalamnya keluar asap hitam yang berputar cepat. Dari asap itu muncul wajah Ki Samad, namun bukan seperti manusia hidup, melainkan wajah pucat dukun yang sudah mati dengan mata bolong. "Tidak ada jalan keluar, Tuan Arman," suaranya menggema. "Kau menanam darah, maka darah pula yang memetikmu." Arman menjerit, menjatuhkan batu itu. Lantai bergetar, dinding ruangan retak, dan dari sela ubin mengalir darah segar yang menembus sepatunya. Di tengah kekacauan itu, Ningsih muncul perlahan di depan altar. Tubuhnya kini jelas utuh namun rusak. Di tangan kanannya masih menempel bekas tali ritual. Di tangan kirinya tergenggam kain robek yang pernah ia pakai malam sebelum mati. Wajahnya mendongak ke arah Arman. Matanya merah menyala seperti bara. "Kau pikir kau bisa membeli hidupku dengan uangmu, Tuan?" Suaranya lirih namun menusuk. "Aku melayani rumahmu dengan tulus, tapi kau membalas dengan darah. Sekarang aku datang untuk menagih." Arman mundur, punggungnya membentur dinding. "Ampuni aku tidak tahu apa yang kulakukan malam itu. Aku khilaf." Ningsih melangkah pelan. "Kau sadar, Tuan? Kau sadar waktu kau menatap mataku sebelum aku mati? Kau tahu aku belum mati waktu tubuhku dibawa ke Ki Samad. Aku mendengar doa kematianmu untukku. Tapi bukan Tuhan yang datang menjemputku malam itu, hanya iblis." Suaranya berubah menjadi jeritan panjang yang membuat ruangan bergetar. Dari dinding darah muncrat seperti hujan, cermin di ruang atas pecah bersamaan, dan jeritan Bu Ratna menggema dari lantai 2. Arman menutup telinganya, menangis seperti anak kecil. "Tolong Ningsih, aku bersumpah aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan kubur kau dengan layak." Namun Ningsih hanya tertawa pelan, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Terlambat, Tuan. Sekarang waktunya kau ikut denganku." Bayangan Ningsih tiba-tiba memanjang dan menyelimuti Arman. Ia menjerit, tubuhnya terbakar oleh dingin luar biasa. Dalam detik terakhir, sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat wajah Ningsih dari jarak sangat dekat. Mata merahnya menatap dalam, senyum samar di bibir yang robek, lalu sunyi. Rumah besar itu akhirnya benar-benar menjadi neraka. Dinding-dindingnya basah darah, cermin-cerminnya memantulkan bayangan perempuan menari di dalam api, dan suara tangisan anak kecil menggema di setiap sudut, seolah rumah itu mengingat setiap dosa yang pernah terjadi di dalamnya. Arwah Ningsih kini sepenuhnya bebas, dan balas dendamnya baru saja dimulai. Malam itu rumah besar keluarga Arman menjadi pusat kekacauan yang tak masuk akal. Hujan deras turun deras seperti air mata langit. Petir menyambar tanpa henti, dan setiap kilatan cahaya memperlihatkan bayangan perempuan berambut panjang berdiri di halaman. Menatap rumah itu tanpa berkedip. Di dalam Bu Ratna terduduk di tangga. Tubuhnya gemetar hebat, mata kosongnya menatap ruang bawah tanah yang kini terbuka lebar. Dari dalamnya terdengar suara jeritan panjang, jeritan Arman, tapi suaranya tak lagi seperti manusia. Lebih seperti makhluk yang terseret ke jurang kegelapan. "Ampun, tolong." Begitu suaranya terdengar samar di antara deru angin dan petir, namun tak ada yang menolong. Tak ada manusia di sekitar rumah itu. Semua pembantu sudah kabur sejak malam ke-40. Tetangga pun tak berani mendekat.
Hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan dan gemuruh hujan yang menjadi saksi. Di ruang bawah tanah, Arman merangkak di antara darah dan debu. Tubuhnya penuh luka gores, wajahnya pucat pasi, di tangannya masih tergenggam buku ritual hitam peninggalan Kisamat. Ia berusaha membaca mantra pelindung yang dulu diajarkan gurunya, tapi setiap kali bibirnya bergetar menyebut nama-nama iblis, suaranya tertelan angin. Tiba-tiba ruangan itu bergetar. Batu-batu di dinding runtuh sebagian. Lilin merah yang sempat dinyalakan Arman menyala lagi sendiri, padahal tak ada api. Dari nyala itu muncul bayangan hitam tebal yang bergerak melingkar seperti asap hidup. Dari pusaran asap itu terdengar bisikan, bukan satu, tapi banyak, saling tumpang tindih. Darahmu utang, darahmu harga. Kau menukar nyawa untuk kekayaanmu. Kini waktunya membayar. Arman menutup telinga, matanya liar. Tidak, aku bukan orang jahat. Aku hanya ingin keluarga bahagia. Aku hanya ingin sukses. Teriaknya seperti orang gila. Namun bayangan itu justru semakin menebal. Menyatu dengan udara ruangan. Dari pusaran asap itu muncul wajah-wajah perempuan tua, anak kecil, pria tanpa mata, dan di tengah mereka Ningsih. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya utuh, tapi kulitnya pucat seperti mayat tenggelam. Rambutnya meneteskan darah, dan matanya bersinar merah kehitaman. Tuan Arman, katanya lembut tapi penuh racun. Kau bahkan masih berani bicara tentang bahagia? Aku melayanimu dengan hati, tapi kau jadikan aku korban ritualmu. Kau tanam aku hidup-hidup demi uangmu kini. Aku datang menanammu kembali, agar kau tahu rasanya ditelan bumi dengan dosa yang sama. Arman mundur, terantuk meja ritual. Buku di tangannya jatuh, terbuka pada halaman terakhir. Halaman yang tidak pernah ia baca. Jangan bangkitkan roh dengan darahmu sendiri, sebab pintu akan terbuka. Bukan hanya untuk satu, namun sudah terlambat. Saat darah dari luka di lengannya menetes ke simbol di lantai, segel itu pecah. Api biru menyala dari tiap sisi ruangan, dan dinding bergetar hebat dari celah lantai. Tangan-tangan hitam keluar satu persatu. Tangan para korban pesugihan yang dulu dikorbankan oleh Kisamat dan Arman. Arman menjerit ngeri. Ia mencoba berlari ke tangga, tapi pintu sudah tertutup rapat. Tangan-tangan itu meraih kakinya, menariknya ke bawah. Tidak! Lepaskan aku. Aku berjanji akan menebus semuanya. Aku akan buat makam untuk kalian semua. Namun suara arwah itu membalas serentak, menggelegar di telinganya. Makammu sendiri akan menjadi tebusan. Tiba-tiba Ningsih melangkah maju, berdiri tepat di depannya. Api biru menyala di sekeliling mereka. Sementara dari atas rumah terdengar suara kaca pecah dan benda-benda jatuh. Bu Ratna menjerit histeris di lantai atas. Tapi suaranya terputus seperti disedot ke dalam gelap. Arman berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ningsih, kumohon. Aku mohon maaf. Aku tak ingin semua ini terjadi. Ningsih menatapnya tajam, lalu perlahan menunduk. Suaranya lirih namun bergetar penuh amarah. Maafmu datang setelah nyawaku terkubur tanpa nisan. Setelah anak dalam rahimku mati tanpa nama. Kau pikir Tuhan mendengar maaf dari lidah sebusukmu? Arman terpaku, anak. Gumamnya lemah. Ningsih tersenyum getir. Ya Tuan, aku hamil. Waktu itu aku ingin bilang padamu. Tapi malam itu, kau dan Kisamat menyiapkan tumbal. Aku dipilih tanpa tahu, dan aku dibakar hidup-hidup di lubang belakang rumah ini. Anak itu ikut mati bersamaku. Seketika kilatan petir menyambar di luar. Api biru berubah menjadi merah menyala. Lantai retak, menyingkap lubang hitam besar di bawah kaki Arman. Dari dalam lubang itu keluar asap panas bercampur aroma busuk, seperti kuburan yang terbuka paksa. Ningsih menunjuk ke bawah. Itu kuburanku kini. Giliranmu. Arman mencoba kabur, tapi tanah di bawahnya runtuh. Ia menjerit sekencang-kencangnya, tubuhnya diseret oleh tangan-tangan hitam ke dalam lubang. Darah memercik ke sekeliling dinding. Ampuni aku. Suaranya menggema panjang, lalu hilang ditelan bumi. Suasana mendadak hening. Api padam seketika. Ruangan menjadi gelap dan dingin. Ningsih berdiri diam di tepi lubang itu, menatap ke bawah dengan tatapan kosong. Air matanya jatuh setetes, bukan darah, melainkan bening seperti manusia biasa. Sekarang, selesai sudah. Bisiknya pelan, lalu sosoknya perlahan memudar menjadi kabut putih. Ketika fajar tiba, langit tampak pucat kelabu. Polisi dan warga yang penasaran akhirnya mendobrak masuk rumah itu setelah semalaman mendengar suara jeritan. Yang mereka temukan hanyalah kekacauan. Dinding penuh bercak darah, meja terbalik, dan di ruang bawah tanah, sebuah lubang besar menganga dengan bau busuk menyengat.
Di tangga ditemukan Bu Ratna dalam keadaan pingsan, rambutnya seluruhnya memutih, kulitnya dingin seperti es. Saat ia sadar beberapa jam kemudian, matanya kosong dan bibirnya hanya mampu mengucap satu kalimat berulang-ulang, dia sudah datang menjemput tuannya. Dia sudah menjemput tuannya. Petugas mencoba menutup lubang itu, tapi setiap kali tanah ditimbun, tanah itu selalu mengendur kembali, seperti menolak menutup hingga akhirnya lubang itu dibiarkan begitu saja, diberi pagar besi dan ditutup semen. Namun malam hari, warga sekitar sering melapor mendengar suara perempuan menangis dari bawah tanah. Kadang mereka juga mencium bau dupa dan darah segar di udara, dan di jendela rumah besar yang kini kosong itu, sering terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam, menatap ke arah jalan, seolah menunggu seseorang yang belum selesai menebus dosanya. Arwah Ningsih memang sudah menuntut balas, tapi dendam tak pernah benar-benar padam. Bayangan perempuan berambut panjang itu masih sering terlihat di jendela rumah besar milik keluarga Arman. Warga sekitar menamai rumah itu Rumah Tangis, karena setiap malam Jumat selalu terdengar suara perempuan menangis disertai aroma dupa terbakar. Suaranya lembut namun getir, seperti seseorang yang menyesali sesuatu yang tak bisa diubah. Sejak malam mengerikan itu, tak ada seorang pun yang berani tinggal di sana lagi. Rumah itu telah dijual berkali-kali. Pertama, kepada seorang pengusaha muda yang berharap bisa merenovasi dan menjadikannya villa mewah, namun hanya dalam waktu seminggu, ia pergi meninggalkan rumah itu. Wajahnya pucat seperti melihat kematian, katanya. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di lantai 2, dan bayangan hitam duduk di ranjangnya sambil menatapnya tidur. Pemilik berikutnya mencoba tinggal 3 malam, tapi menyerah setelah mendengar suara perempuan berbisik di telinganya, menyebut namanya dengan nada lembut namun penuh ancaman. Rumah besar itu akhirnya dibiarkan kosong. Dindingnya kini dipenuhi lumut, jendela pecah dan pagar berkarat. Namun meski sepi, rumah itu seperti masih hidup. Kadang lampunya menyala sendiri di tengah malam, dan tirainya bergoyang walau udara begitu tenang. Beberapa anak muda nekat mendekat hanya untuk uji nyali, tapi semuanya pulang dengan wajah ketakutan. Ada yang mendadak demam tinggi, ada yang kerasukan dan menangis menyebut nama Ningsih, dan ada pula yang bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di tangga, memeluk bayi tanpa wajah. Sementara itu, waktu terus berjalan. Dita, anak perempuan keluarga Arman, kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Ia tinggal bersama bibinya di luar kota, jauh dari tempat tragedi itu. Namun trauma masa kecilnya masih melekat kuat. Ia sering terbangun di malam hari, berkeringat dan menangis tanpa sebab. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, lirih dan polos. Bunda Ningsih masih di sini. Dia menjaga aku. Bibi Dita selalu mengira itu hanya trauma atau imajinasi anak kecil. Tapi seiring Dita tumbuh, kebiasaannya tidak pernah hilang. Ia sering duduk di depan jendela sambil berbicara sendiri, seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tersenyum, kadang ia menangis. Pernah suatu malam, bibinya mendengar Dita berkata lembut, "Jangan sedih, Bunda. Aku tahu Bunda cuma ingin aku aman." Setelah malam itu, suhu kamar Dita menjadi dingin seperti di ruang jenazah. Setiap kali lilin dinyalakan, api akan padam sendiri, dan di kaca jendela muncul bekas tangan berdarah, seperti seseorang baru saja menyentuh dari luar. Tapi yang paling aneh, Dita tidak pernah merasa takut. Ia selalu tersenyum, seolah tahu sesuatu yang tak diketahui orang lain. Suatu hari setelah bertahun-tahun tak dijamah, pemerintah kota memutuskan untuk membersihkan kawasan tempat rumah Arman berdiri. Rumah itu akan diruntuhkan demi pembangunan kompleks baru. Beberapa pekerja bangunan dikirim untuk memeriksa struktur rumah dan memastikan tidak ada yang berbahaya. Di siang hari, semuanya tampak biasa saja. Meski udara di dalam rumah terasa lebih lembab dan dingin dari luar, namun begitu sore datang, suasana berubah. Para pekerja mulai merasa diawasi. Salah satu dari mereka bersumpah melihat bayangan hitam berjalan di koridor atas. Padahal rumah itu seharusnya kosong. Seorang lainnya mendengar suara perempuan berbisik, "Jangan ganggu rumah ini." Tapi ketika menoleh tak ada siapapun. Mereka berusaha menyelesaikan tugas secepat mungkin, hingga salah satu pekerja bernama Rian menemukan sesuatu yang aneh saat memeriksa lantai di ruang bawah tanah. Rian menemukan bekas semen yang berbeda warna dari sekitarnya. Ia penasaran lalu mulai mencungkilnya dengan linggis. Bau busuk langsung menyeruak begitu permukaan semen retak. "Kayaknya ini kuburan lama nih," katanya setengah bercanda, mencoba menutupi rasa takut. Namun sebelum ia sempat melanjutkan,
Salah satu temannya memperingatkan, udahlah jangan digali, nanti malam Jumat. Dr. Rian tertawa kecil, masa gitu aja takut nih lihat. Dengan satu hentakan keras, semen itu pecah. Dari dalamnya keluar udara panas seperti napas dari bawah tanah. Seketika ruangan itu menjadi dingin. Lampu senter bergetar, dan udara seolah menekan dari segala arah. Lalu terdengar suara lirih, sangat pelan tapi jelas, tepat di telinga Rian. Rian membeku, tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Suara itu lembut, tapi terasa seperti bisikan dari dalam tanah. Ia menelan ludah, menatap ke arah lubang yang baru terbuka. Dari dalamnya, terlihat sesuatu berwarna putih perlahan keluar. Seperti kabut, namun membentuk siluet perempuan. Kau sudah membangunkanku. Suara itu bergetar, kali ini lebih dalam. Lampu senter padam, teman-teman Rian berteriak panik. Mereka berlari naik ke permukaan, tapi langkah Rian tertahan. Kakinya seolah ditarik ke bawah. Ia menjerit minta tolong, tapi suaranya tertelan keheningan. Ketika para pekerja kembali dengan bantuan, mereka hanya menemukan topi, helm proyek, dan linggis berdarah, sementara lantai yang tadi pecah sudah tertutup kembali, rapi seperti semula. Keesokan harinya proyek pembongkaran dihentikan. Tak ada satu pun yang mau kembali ke rumah itu. Pemerintah memutuskan untuk menutup area tersebut dengan pagar besi dan menandainya sebagai zona berbahaya. Namun warga sekitar tahu, itu bukan soal keamanan bangunan, itu soal sesuatu yang tak kasat mata. Malam-malam berikutnya, beberapa warga melihat asap dupa keluar dari celah jendela, padahal rumah itu sudah disegel. Kadang terdengar suara perempuan melantunkan doa, kadang isak tangis panjang yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Dan di antara semua keheningan itu, ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Suatu malam Jumat, seorang wanita lewat di depan rumah itu setelah pulang kerja. Saat melewati pagar, ia mendengar suara anak kecil berbisik pelan dari arah jendela. Bunda Ningsih masih di sini. Dia menjaga aku. Wanita itu menoleh di jendela lantai atas. Terlihat sosok kecil, seorang anak perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih lusuh. Ia tersenyum manis, tapi matanya hitam legam tanpa bola mata. Dan di belakangnya, berdiri sosok perempuan dewasa dengan wajah sebagian rusak, menatap lurus ke arah wanita itu sambil berbisik, "Jangan bangunkan kami lagi." Angin berhembus kencang. Semua lampu di jalan itu padam seketika. Ketika lampu menyala kembali, jendela rumah itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari dalam samar-samar, terdengar suara langkah kaki menurun tangga perlahan, menuju ruang bawah tanah yang selama ini terkubur rahasia dan dendam. Rumah itu tetap berdiri membisu menunggu waktu hingga seseorang lagi berani membuka pintunya. Dan saat itu terjadi, cerita tentang arwah Ningsih akan kembali dimulai.